eh, ilmu tajwid yang dengan ini kita bisa mudah atau bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, minggu lalu telah kita mempelajari tentang makhrajul huruf, itu tempat-tempat keluarnya huruf yang sudah insyaallah masih kita hafal, ya masih kita hafal yang 5 keadaan itu, ya 5 macam. Ada al-jauf, al-halaq, kemudian al-lisan, asy-syafatain dan apa? Dan terakhir al-khayshum. Berikut dengan perincian-perinciannya juga sudah kita jelaskan juga. Al-jauf itu keluar dari huruf mad, ya, setiap huruf mad. Kemudian al-halaq, tenggorokan, di situ ada 3 makhraj untuk 6 huruf. Kemudian al-lisan ada 10 makhraj, ya. Yang hurufnya ada 18, ya. 10 makhrajnya dan jumlah hurufnya 18. Kemudian asy-syafatain makhrajnya 2 untuk 4 huruf, dan yang terakhir al-khayshum itu huruf. Ya, malam ini kita belajar tentang sifatul huruf. Pelajaran yang ketiga tentang sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf berkaitan dengan tata cara pengucapan huruf dalam makhraj untuk membedakan antar huruf yang satu dan huruf yang lainnya. Mengetahui sifat-sifat huruf memiliki atau mempunyai beberapa manfaat. Manfaat yang pertama adalah supaya kita bisa membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya, ya, karena banyak yang huruf yang sama makhrajnya, ya, seperti dal, ta, to, itu kan sama makhrajnya, ya. Yang kedua, pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat, ya. Yang kedua itu manfaatnya adalah pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Yang ketiga, supaya kita mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Di sana juga ada huruf yang kuat. Yang huruf yang kuat, paling kuat di antara huruf huruf apa? Huruf to, ya. Ya, huruf to. Kalau huruf yang paling lemah apa? Ya, huruf H. Nah, jadi dengan mempelajari ini kita bisa mengetahui mana huruf yang kuat dan mana huruf yang lemah. Sifat huruf terbagi menjadi 2 bagian secara umum. Yang pertama sifat yang memiliki lawan. Yang kedua sifat yang tidak memiliki atau tidak mempunyai lawan. Namun kita membahas yang pertama dulu, sifat yang mempunyai lawan yang kita bahas malam ini. Ya, bagian A, sifat huruf yang mempunyai lawan. Yang pertama adalah hamas, lawannya jahar. Ini sudah sering kita dengar, ya. Maksudnya masih ada. Kau kelas yang mana, Di? Musul. Hah? Musul. Beli kita kan? Main bukan tuh. Hah? Main buk tadi. Iya. Musul paling. Nah, hamas lawannya sifat jar. Apa itu hamas? Hamas adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya 2 pita suara dan tidak ada getaran pada keduanya serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Huruf hamas itu berjumlah 10 yang tergabung dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Ya, itu huruf fa, ha, tha, ha, shin, kho, sod, sin, kaf dengan ta. Ya, ini huruf-huruf yang memiliki sifat hamas. Intinya apa? Huruf tersebut ketika disebutkan, terlebih-lebih ketika dia sukun. Fadal. Masya Allah. Ya, geser-geser lagi.
Atau di luar. Masih ada ini satu lagi. Itu lagi ada manggil. Oh, Pak Nur ada temannya lagi di luar. Salam. Tumben ini dari mana? Habis ada tamu Oh, Abu Nisa di rumah. tumben apa? Iya. Iya. Bisnis sama mau di sana? Tidak ada habis beli obat. Oh, loh ini masih jadi kosong. Ya, kita lanjut. Ya, huruf tersebut ya terlebih lagi ketika dia sukun, maka kebanyakan nafas, kebanyakan udara itu mengalir. Ya, kebanyakan nafas atau udara mengalir. Ketika disebutkan huruf tersebut, terlebih lagi ketika dia sukun. Adapun jahar adalah jelasnya suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya dua pita suara dan adanya getaran pada keduanya serta banyaknya tertahan aliran nafas ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Hurufnya itu adalah berapa? Ya, selain hamas. Kalau hamas itu 10, berarti sisanya masuk di jahar berapa? Berapa? Ya, 18. Ya, kita ambil patokan huruf jaya 18 ya. Walaupun di sana yang mengatakan 29, 30, kita ambil karena di sana ada yang lengkap ya, ada yang dipisah. 28. Berarti yang masuk di huruf jahar adalah 18. Ya, kita fokus kepada huruf sifat hamas ini ya. Kita praktikkan bagaimana huruf-huruf tersebut memang dia memiliki sifat hamas. Yang pertama huruf fa ya. Coba ikuti fa. Kita sedikit nyinggung masalah makhraj. Di mana makhrajnya? Supaya jangan sampai kita mempelajari sifat huruf ternyata makhraj juga kita lupakan. Di mana? Ya, dari ya, bibir bawah bertemu dengan gigi, masya Allah. Ya, ini keluar dari syafatain ya. Ya, jadi bibir bawah bagian dalam menempel pada dua gigi di atas ya. Di situ makhrajnya huruf fa. Jadi bukan dengan jarak dengan cara merapatkan bibir pa. Paril ladzi. Pak, bukan pak, tapi fa. Biasa ini orang yang kental dengan dialek Sunda pakai pak, tapi pakai fa ya. Lihat nafasnya mengalir. Fa, coba fa. Ya. Perlu diketahui bahwasanya sifat huruf ini nampak jelas sifatnya ketika kapan? Ketika huruf itu sukun atau bertasydid, nampak jelas sifatnya. Ya, nampak jelas sifatnya. Coba fa, fi, fu, af. Lihat, kebanyakan nafas udara mengalir. Jangan up. Itu tertahan namanya. Yang namanya mengalir, alirkan nafasnya. Ya. Nah, nafasnya alirkan. Af, if, uf, affa, iffi, uffu. Nah, ketika sukun jelas mengalirnya nafas. Af. Jangan ditahan. Kalau ditahan berarti bagaimana? Merubah sifat kan? Menjadi apa? Jahar. Up. Itu lawannya. Beda nanti kalau lawannya. Ya, huruf seperti huruf ba. Bisa bahkan jahar kan? Tidak ada di sini kan? Jadi huruf-huruf yang masuk di jahar itu yang nafasnya tertahan, itu yang tidak disebutkan di sini. Kalau hamas kan 10, hanya 10 saja batasannya. Berarti yang sisanya yang bukan di sini masuk di jahar. Kita ambil contoh huruf ba. Coba sukun kan? Bisa dialirkan suaranya, nafasnya? Tidak bisa. Up, putus. Tidak mungkin kita katakan tidak bisa. Coba bandingkan dengan fa. Af. Nafas mengalir. Ya, dan tidak ada getaran. Tidak ada getaran. Cara membedakan ada getaran dengan tidak, kita pegang tenggorokan kita. Af. Nanti di sana juga ada yang namanya nanti sifat kedua, ada namanya sifat rokhwah.
Kalau roha itu dilihat dari sisi nafas, dari sisi suara. Memang suaranya mengalir, tapi dia punya getaran. Dia tidak masuk di hamas. Contohnya seperti da. Ketika disukun al al, coba pegang tenggorokannya. Al, ada getaran kan? Ada getaran kan? Nah, makanya tidak dimasuk di hamas karena dia memiliki sifat getaran. Tapi Ustaz itu mengalir, iya, suaranya mengalir. Suaranya mengalir. Ya, suaranya mengalir. Itu perbedaannya. Nah, lanjut. Ha. Ha. Nah, kita singgung sedikit di mana makrojnya. Saya tanya satu-satu aja deh. Ya. Nanti kalau sama-sama kadang sudah bisa semua. Iya. Abu di mana makrojnya huruf ha? Tenggorokan bagian saudaranya ha apa? Iya, masya Allah. Ya, ha tenggorokan bagian tengah. Temannya satu rumah dengan itu adalah huruf ain. Nah, kita ulangi. Ha, hi, hu, ah, ih, hayya 'alal falah. Falah. Lihat, ketika kita azan. Jadi jangan pakai ha. Jangan hayya 'alal falah. Bukan ha, tapi ha. Ya. Dan nafasnya harus betul-betul mengalir sempurna. Jangan kita putus, ya, jangan kita putuskan. Kalau kita putuskan suara ha, ya, sifat ha, maka sifatnya berubah menjadi jahar. Sebagaimana jahar itu adalah tertahannya nafas. Lanjut. Sa, fi, su, as, if, us, asa, ifi, usu. Iya. Mujibul. Di mana makhraj huruf sa? Ya. Hah? Bukan. Kan sudah kelihatan nih. Lihat. Lihat sini. Jibul. Sa, bukan lidah bagian tengahnya. Ya, ujung lidah. Menempel di pasnya di mana? Tepatnya huruf sa keluar dari ujung lidah menempel pada pasnya. Tepatnya. Kalau gigi seri masih ragu, masih samar. Karena gigi seri itu ada bagian pangkalnya, ada bagian dindingnya, ada bagian ujungnya. Itu gigi seri. Tepatnya di mana? Di ujungnya. Nah, ujung lidah menempel pada ujungnya gigi. Ya. Bukan di pangkal. Ujung lidah menempel di pangkal, bukan. Kalau di pangkal beda lagi hurufnya. Bukan huruf sa. Itu makhraj huruf sa. Nah, saya harapkan makhraj yang sudah kita pelajari diingat-ingat dan dipraktikkan. Ya. Diingat-ingat dan dipraktikkan. Berikutnya huruf ha. Ha, hi, hu, ah, aha, ihi, uhu. Nah, antum, di mana marojnya ha? Tenggorokan bagian. Temannya siapa? Ya, Hamzah. Ya, yang satu teman dengan ha adalah huruf hamzah, tenggorokan bagian bawah. Berikutnya bukan sya, shi, shu, ash, ish, ush, asya, ishi, ushu. Ya. Napasnya jelaskan mengalir sempurna. Antum, di mana makrojnya huruf sya? Minggu lalu masih datang tuh? Enggak kan? Tapi minggu lalu datang juga tuh. Pernah waktu minggu lalu pernah belajar makhraj kan? Belum ya? Oh, belum kan? Oh ya, yang sudah ya. Antum. Sya di mana? Ya, masya Allah, lidah bagian tengah. Yang satu teman dengan sya apa? Ada dua temannya. Kan? Yang kan tiga di situ. Di bagian tengah lidah itu ada tiga huruf. Rumahnya satu makhrajnya. Cuma tiga hurufnya. Salah satu huruf shin. Temannya shin. Ya, jim dengan satu lagi. Ya, itu ya.
Disitulah makrojnya huruf sya ya, shin, jim sama ya. Tenggorok bukan, lidah bagian tengah. Nah, cuma kalau jim sama ya tidak masuk di hamas ya. Kalau jim sama ya tidak masuk di hamas, dia masuk di jahar. Berikutnya kho, khi, khu, akh, ikh, ukh, akho, ikhi, ukhu. Nah, yang betul. Di mana makrojnya kho? Tenggorokan bagian atas. Temannya siapa? Ya, yang satu level, satu teman dengan kho adalah ghoin ya, tenggorokan bagian atas. Nah, berikutnya so, sli, jangan monyong bibirnya, jangan sui, enggak, sli, su, as, is, us, also, isli, usu. Nah, Mang Mirin, di mana makrojnya sod? Ya, ya, gigi di bagian bawah, ya. Bagian bawah ya, dinding di bagian bawah. Nah, yang satu temannya sod apa di situ? Ya, ya, sin, zai, sod itu satu makroj, ya, satu makroj, satu rumah, ya, satu rumah. Pentingnya belajar sifat itu kenapa? Supaya bisa bedakan. Kalau kita tidak mempelajari sifat huruf ini, karena rumahnya sama, susah dibedakan. Terlebih lagi sin dengan sod kalau kasroh. Ini makanya kita belajar sifat huruf itu jelas. Nanti di sana ada huruf sin, ada perbedaannya sifat. Sebagian sifat antara sin dengan sod. Apa sih perbedaannya dari sisi ketebalan? Nanti kita bahas bagian bawah. Berikutnya, ka, ki, ku, ak, ik, uk, akka, iki, ukku. Ya. Apanya Asga? Di mana? Ka. Ya. Senior. Masuk lupa. Iya, pangkalida, masya Allah ya. Ya, bagian kerasnya. Nah, yang dekat dengan itu apa? Kof. Nah, masya Allah. Nah, lanjut. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, itti, uttu. Nah, yang paling depan. Di mana makhraj huruf ta? Ujung lidah. Ya, ujung lidah menempel pada Gusi atas. ya, bukan gusi. Gusi ya. Bukan. Tak. Di Ujung lidah. ya, di pangkal. Kalau gusi itu nun, ya. Kalau ujung lidah menempel di gusi, nun atau ro. Adapun ta itu ujung lidah menempel di pangkal. Pangkal atau pangkal ya? Jadi dipahami dulu pangkal, jangan sampai kita paham pangkal itu di mana. Pangkal itu di mana? Yang menancap di gusi. Itu ini ujung di gigi, pangkalnya. Ini gusi, ini yang nempel di gusi itu namanya pangkal gigi. Nah, di situ maksud. Yang satu teman dengan ta apa? Ada 3 huruf di situ. Ya, to dengan ya, to sama dal. Itu sama makrojnya. Ya, ujung lidah menempel pada pangkal gigi di atas. Nah, nanti perbedaan pada sifat, sebagian sifatnya. Nah, dihafalin ya. Hamas hurufnya 10. Fahathahu syakhsun sakat. Adapun pengertiannya, antum bisa ambil ringkasnya pengertiannya, ya. Ya, samar suara. Lebih banyak nafas yang mengalir. Lebih banyak nafas atau udara yang mengalir ya ketika huruf itu diucapkan. Adapun jahar hurufnya 18, pengertiannya lawannya seperti ya, lawannya dari hamas, yaitu tertahannya aliran suara, aliran nafas. Hurufnya 18. Silakan. Nah, pengertian hamas dengan jahar dengan huruf-hurufnya. Hamas itu mengalirnya suara.
Hamas mengalirnya suara. suara itu nafas. Nafas. Ya, Hurufnya ada 10. Itu begitu. ya. Sebutkan hurufnya. Ada huruf fa, ha, sa, sya. Enggak anu dong. Nggak, Dilangsungkan begitu. diacak gitu. Kalimatnya apa yang tergabung dalam kalimat? Apa? Faha, fahasa, fahasa. Fahasahu syahsun, Sun syahsun, sakata. sakata. Ya. Nah, kalau dipenggal-penggal coba. Fa, ha, sa, sin, ho. Kau, tak kurang satu lagi. Kalau disatu-satu kan Diambil dari kata-kata yang tadi yang sudah kita gabungkan fahathahu yaitu huruf fa, ha, sa, ha. Kemudian syakhsun itu huruf shin, kha, sod, sakat huruf sin, kaf sama ta. Itu. Ulangi. Sakat gampang, yang terakhir gampang lah, sakat. fahasahu, fahasahu, Hu itu apa? Hu, ha, ya ha. ada, Terus sya, sin, ho, ka, zon, zon. tidak luput. Belum harus hafal ini 10 lu hafal. Jangan dulu aja. Jadi bisa fahasahu. Yang pertama hafal gabungannya. Jangan sampai hafal gabungan sin semua ya. Apa hurufnya? Fahasahu sahsun sakata. Itu sin semua itu. Sin semua. Fahasahu sahsun sakata. Perjelas fahasahu syakhsun sakata. Itu perjelas antar ada ta-nya, ada sinnya, ada sodnya. Jangan dibuat sin semua. Fahasahu do. Enggak. Fa ha sa fa fa ha sa fa ha. Itu huruf apa? Ha kan? Ya. Kemudian syekh. Ya, syakhsun. Syakhsun. Huruf apa? Sin, Ya, bukan sin. Ya, shin. Ya. Syekh. satu kho, Kha, sun. sod, Ya, sod. Sakat. Sin. sin, ka, Kaf. sama ta. Ya, gitu. Lupa lagi tuh. Pengertian jahar? Jahar tertahannya Tahannya suara, tertahannya nafas ya. Hurufnya berapa? 18. 18. Selain huruf hams. Nah, alhamdulillah. Siapa lagi? Antum, sana. Ya, oh ya ganti-ganti. Pengertian apa ringkas saja pengertiannya. Pengertian hams. Yang ringkas saja. Kalau antum mengambil ini pengertian seperti di buku tidak masalah. Ya, pengertian yang ringkas juga. Kalau mau pengertian ringkas itu yang lebih banyak nafas yang mengalir ketika disebutkan. Ya, atau samarnya suara ya. Dan kebanyakan nafas banyak yang mengalir. Kebanyakan nafas atau udara lebih banyak yang mengalir ketika mengucapkan huruf tersebut. Betul? Belum? Belum? Oh ya, lanjut. Tangkanya. Pengertian hamas. Hamas adalah ya. Hamas dulu hamas. Ya. Mengalirnya suara. ya, mengalirnya nafas ya, atau samarnya suara pada pendengaran bisa juga ini, atau
mengalirnya nafas atau udara ketika mengucapkan huruf tersebut. Hurufnya berapa? 10. Hurufnya 18. 10. Hamas 10. Ya. 10 ya, yang hamas ini ya, yang nafasnya mengalir ya 10. Hafal coba. Ba, ha, sa, Ha, ko, ha dulu. ha, Ha, sa, ha, so, kemudian kaf, ta. sod belum. Belum hafal ya. Labas. Nah, berarti kalau jahar ada artinya apa jahar? Artinya jahar apa? Tertahannya. Ya, tertahannya nafas. Tertahannya udara ya, udara atau nafas. Lihat ini penjelasannya. Jelasnya suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya dua pita suara dan adanya getaran pada keduanya serta banyak tertahan ya ada nafas. Intinya perbedaannya antara hamas dengan jahar. Kalau jahar kebanyakan nafas tertahan Mengalir. ya. Kalau jahar, kalau hamas kebanyakan nafas mengalir. Itu perbedaannya. Nah, saya ada ya. Hamas gak? Tuh. Pengertian hamas dengan jahar. Kalau saya tetap samar atau temannya juga yang mengalir. Ya, kebanyakan ada orang mengalir. Contohnya, Ada 10. ya. Yang pertama fa, ha, ta, ha, shin, ko, sod, sin, kaf dan ta. Ya. Tadi yang biasa fahad, tahu, syahdur, sangkal. Oke. Jahar Jahar itu kebalikan dari kebalikan dari hamas. dari kamus. Intinya apa? Kebanyakan lebih banyak Tertahan. ya, lebih banyak nafas yang tertahan ya. Lebih banyak tertahannya aliran nafas atau udara. Hurufnya berapa? 18, yaitu selain hamas. Nah. Tuh. Ya, kebanyakan udara atau nafas yang mengalir. Hurufnya sebutkan. Ya. Ya. Ha, shin, ho, sode, sin, ka, ta. Ya. Jahar pengertiannya. Tertahannya aliran suara. Ya, tertahannya aliran nafas. Ya, udara. Aliran nafas. Iya, aliran udara. Ya. Selain huruf hamas. Berapa jumlahnya? 18. Nah. Tuh, berapa menit? Pengertian hamas dengan jahar. Atau perwakilan. Perwakilan 80 tuh kan. Oh iya. Kenapa kenapa hafal? Selamat yang lain. Kalau tertahan jahar. Hamas dulu. Ya, banyak nafas yang mengalir. Lebih banyak atau kebanyakan nafas atau udara yang mengalir. Ya, hurufnya. Hurufnya berapa jumlahnya? 10. Sebutkan. Apa? Bahathahu syakhsun sakat, yaitu huruf fa, kemudian ha, ya, apa nak susun fa, ya, kho, sod, ya, kaf, ta, iya, iya, itu dah ta,
Sya sudah tadi? Sya? Ya, sya, shin ya. Oke, nah. Jahar, kalau jahar apa? Ya, tertahannya aliran suara atau napas ketika huruf itu disebutkan. Hurufnya berapa? 18, yaitu selain dari hams. Nah. Oke. Nah, dari sini. Depan. Pengertian hams dengan jahar. Hamas itu huruf yang ketika dibaca disertai mengalirnya suara. Ya, mengalami napas. Napas ya. Napas atau darah. Napas. Nah. Kalau jahar sebaliknya dia tidak disertai tertahannya Ya, ada napas. Ya, oke. Nafas. Hurufnya hams. Hurufnya hamas fahasahu sahsun sakata. Ya, kalau kita Fa. potong-potong. Ha sa ha sha shin Ya. kha sahsun sod Sod. sin kaf ta. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Berarti kalau jahar hurufnya selain dari itu ya. hamas, Berapa 18. jumlahnya? 18. Ada Nah. 18. Oke, nah, barakallahu fiik. Oke. Abu Zaki. Ah. Abu Zaki. Hamas itu mengalirnya banyak nafas. Ya. Hurufnya itu fa, ha, ta, ha, terus sya, Sya, shin, kho, terus sin, sin, sod, sin, kaf, ta. ta. Oke. Jahar. Kalau jahar itu tertahannya aliran nafas. Oke. Hurufnya Huruf di luar dari huruf hamas tadi Berapa? ada 18. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Oke, lanjut. Oh, yang dal. Perbedaan hamas dengan jahar ya. Hamas adalah semangatnya suara perpendengaran serta semangat suara perpendengaran dan terbukanya dua pita suara serta banyaknya udara yang mengalir. Masya Allah, panjang. Ya, jelas ini jelas. Huruf fa tahu syaksun sakat yaitu fa ha ta ha sya ho sod ta ka dan ta Nah, Masya Allah. Jahar. yaitu jelasnya suara dan bertahannya udara Iya, tertahan ada dan ada mas. Hurufnya mempunyai 18 huruf selain daripada hamas tadi. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya siapa lagi? Mang Birin. Hamas. Hamas. Hmm. Ada suara. Iya, Hamas. Hamas. Ada huruf fa, 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 hasahu, syahun sakat. Hmm. Itu ada huruf fa, ada huruf ta, ha, ada shin, ada kho, sod, sin, kaf dengan ta. Iya. Jahar itu pertahannya suara Pertanyaannya ada napas. nafas Ya, ketika ketika huruf itu disebutkan. Hurufnya berapa tadi? 18, yaitu selain huruf hamas. Nah, Masya Allah. Barakallah. Ada lagi? Mujibul? Hafal? Mujibul. Dari tadi menunggu dia. Oh, ini enggak? Masya Allah. Nah, boleh Mujibul. Hamas mengalirnya aliran suara. Ya. Hurufnya ada 10. Fa, ha, ta. Fa, ha, sa, ha. Bukan suara ya, mengalirnya ari napas ya. Nanti perbedaan di rohwah. Rohwah itu dilihat di sisi suara. Perbedaannya. Cuma kalau roh nanti ada getaran dia. Emang suaranya mengalir dan ada getaran. Makanya dia tidak masuk di jahar, tidak masuk di hamas karena dia ada getaran. Ada getaran. Beda dengan sa, tidak ada getaran. Hamas mengalirnya aliran nafas. Hurufnya ada 10 yaitu fa, ha, sa, ha, sya, kho, sod, sin, ta dan ta. Masya Allah. Jahar tertahannya aliran nafas.
hurufnya. Hurufnya ada 18 selain dari huruf hamas. Masya Allah. Mantap, 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 mantap. Ya, nggak apa-apa. Yang lain perwakilan. Ya. Oke, lihat di sini kita ambil contoh di surat Al-Insyirah. Lihat di buku ada latihan membaca surat Asy-Syarh. Ya, kita latihan bagaimana cara mempraktekkan sifat hamas atau jahar di surat Insyirah atau Asy-Syarh. Oke, kita baca ya. Prakteknya dalam membaca sifat-sifat yang sudah kita pelajari dari sifat hamas dengan jahar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Bisa dirasakan sifat hamas di basmalah? Bis kan satu. Roh. Ya. Itu yang nampak jelas ada sifat hamas ya ketika dia sukun. Berarti kalau tidak sukun tidak ada sifatnya, gak ada. Sifatnya tetap ada, melekat karena itu lazim, sifat itu melekat pada huruf tersebut. Cuma nampak jelas sifatnya ketika sukun, nampak jelas. Bis, roh, nampak jelas. Ketika berharokat tetap ada sifat tersebut tapi tidak terlalu jelas. Tapi ketika dia sukun atau bertasydid nampak jelas. Ya, di sini di basmalah yang pertama ada huruf sin, kemudian huruf roh, ha, ya itu. Ya dengan ha juga ini him juga 3 huruf di sini. Ya, kita ke ayat pertama. Alam nashrah laka sadrak. ألم نشرح لك صدرك Perjelas sifatnya. Alam nashrah laka sadrak. ألم نشرح لك صدرك. Nah, saya tanya dulu satu-satu ya. Ya. Ayat yang pertama, keluarkan sifat hamas pada huruf ayat pertama. Huruf Shin, ha, sod, sod kaf. dengan kaf. Ya, di ayat pertama lihat hurufnya, walaupun dia tidak sukun ya, kita ambil saja huruf-huruf yang memiliki sifat hamas. Walaupun dia tidak sukun, tetap dia memiliki sifat hamas. Yang pertama huruf sya, sya ya. Kemudian roh, ha ya. Kemudian laka, ka. Ada kan? Sod ada sod. Kemudian dal enggak masuk ya. Ro enggak masuk. Ka juga ujungnya. Rok, ya. Ketika sukun jelas ya. Sodrok, ya. Sodrok, ya. Jangan sodrok, jangan ditahan saja. Ya, tapi ada sifat yang memang lazim yang dimiliki huruf ka ketika disukun. Ada ek. Tapi jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Berlebihan itu begini. Sodrok. Itu berlebihan. Biasa aja. Tidak terlalu berlebihan dan tidak juga menghilangkan. Menghilangkan itu sifatnya sodrok, tidak ada desisan nafas yang keluar. Itu juga salah, juga menghilangkan sifat. Berlebihan juga tidak bagus juga. Sodrok itu berlebihan. Ya. Jadi di ayat pertama ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf ya. Nah, sisanya masuk di mana? Di jahar. Sisanya masuk di jahar. Seperti hamzah, lam, mim, nun, ro, kemudian ya ro itu juga masuk. Semuanya sisanya yang tidak disebutkan berarti masuk di jahar. Kebanyakan nafas tidak tertahan. Kebanyakan nafas tertahan. Ayat kedua. Wa wada'na 'anka wizrak. ووضعنا عنك وزرك. Ulang ya. Wa wada'na 'anka wizrak. ووضعنا عنك وزرك. Ada berapa? Pak Tamarin. Ayat kedua, sifat yang dimiliki huruf-huruf hamas.
apa? Iya, dua saja ya. Itu pun sama hurufnya kan? Ya, huruf apa? Kaf ya, huruf kaf saja. Ya, yang lain masuk di jahar. Ya, ayat kedua masuk di jahar. Lihat yang kita sudah bahas tadi. Kenapa di sini kita baca wizrok? Kenapa kayak mengalir? Iya, mengalir. Itu suaranya mengalir. Wiz. Tapi ada getaran. Makanya zai itu tidak masuk di hamas karena dia memiliki getaran. Karena sudah kita jelaskan tadi hamas itu apa? Napas yang mengalir, udara yang mengalir dan tidak ada getaran. As, Kalau za, az, ada getaran. Maka dari itu tidak dimasukkan di hamas, dia masuk di jahar. Tapi tetap mengalir suaranya. Nanti kita bahas di pembahasan yang berikutnya antara sifat syiddah, rokhwa dan bainiyah. Ya, rokhwa dia memiliki sifat rokhwa. Suaranya memang mengalir. Lanjut yang ketiga. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Ya. Nah, ini. Ayat ketiga, keluarkan sifat huruf hamas. Huruf hamas. Antum. Oh, saya sudah lihat. Huruf H sama kaf. Ya, huruf H sama kaf. Ya. Dhahrok. Ya. Hanya harus napasnya mengalir. Jangan dhahrok. Itu kesalahan. Kenapa? Kita merubah sifat yang tadinya hamas menjadi jahar. Tidak boleh dhahrok, harus dhahrok. Lihat, napasnya jelas mengalir. Dhahrok. Ya, itu ya. Dan K-nya juga jelas, ujungnya ada sisa napas keluar. Rok. Nah, gitu. Nah, sisanya masuk di jahar. Nah. Lanjut yang keempat. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Siapa lagi? Abu Naira. Ya, huruf fa sama ka. Ka tersebutkan dua kali. Nah, fa sama ka. Nah, sisanya masuk di mana? Di jahar. Nah, lihat di sini sering kesalahan yang terjadi adalah tidak mengeluarkan sifat hamas pada huruf kaf. Dzikrok. Nah, itu kesalahan. Harusnya dzikrok dan tidak berlebihan ya. Jangan kita baca wa rafa'na laka dzikrak. Itu berlebihan. Tidak juga berlebihan. Ya, tidak juga menghilangkan sifatnya. Ya, hanya sekedar syiddah. Tadi kita belajar sifat namanya sifat syiddah. Karena K itu memiliki sifat syiddah ya. Tapi syiddahnya mengantri setelah syiddah baru hamas. Ya, jadi kita baca dzikrok. Nah, lanjut yang kelima. Fa inna ma'al usri yusra. Mujibul, ada berapa huruf hamas? 2. Huruf apa? Ya, fa dengan sin ya, huruf fa dengan sin. Sin disebutkan 2 kali. Dan lebih-lebih disukun, lebih jelas lagi sifatnya. Ma'al usri yusra. Kesalahannya apa? Kesalahannya diputus suaranya. Ma'al usri yusra. Itu salah. Tidak boleh putus suaranya. Usri yusra. Itu berarti berubah menjadi sifat apa? Syiddah. Menjadi sifat jahar. Karena kita baru membahas sifat 2 sifat ini ya. Belum masih ada sifat-sifat berikutnya. Malam ini kita baru membahas 2 sifat antara hamas dengan jahar. Nanti setelah 4 sifat disebutkan, nanti baru kita sebutkan nih. Ternyata satu huruf itu minimal ada 4 sifat yang dimilikinya. Ya, ini baru kita mempelajari 2 sifat dengan lawannya ya. Jadi setelah kita selesai, keluarkan satu huruf memiliki 4 sifat. Contohnya apa? Misalnya contoh ya, huruf hamzah. Sifat yang pertama apa? Jahar. Kenapa jahar? Karena di hamas tidak ada. Sifat yang kedua apa? Syiddah.
Sifat yang ketiga apa? Istifal. Sifat yang keempat apa? Infitah. Jadi satu huruf saja harus memiliki 4 sifat, itu minimal. 4 sifat ini harus ada pada huruf tersebut. Nah, itu contohnya begitu. Ayat 6. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah. Abu Zaki sebutkan. Ada berapa huruf? Ada satu. Satu. Dua, sin. Ya, sin disebutkan 2 kali ya. Ma'al sama seperti di atas. Ma'al usri yusra. Cara membacanya pun jangan sampai nafas kita diputus. Ma'al usri yus itu putus. Jelas ya? Memutuskan suara nafas usri yusra itu putus. Harus bersambung dengan huruf setelahnya. Ma'al usri yusra. Ma'al usri yusra. Begitu. Tidak boleh diputus. Nah. Ayat 7. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Ya. Ya, betul. Sudah belum tadi? Oh, belum ya. Sebutkan. Huruf fa dengan sod. Ya, nah, fa dengan sod. Nah, ini hurufnya. Sisanya masuk di ta juga. Ya, ada 3. Ya, fa, ta dengan sod. Ini huruf-huruf yang memiliki sifat hamz. Nah, sisanya berarti masuk di mana? Di jahar. Nah. Yang ke-8. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Nah. Siapa? Ah. Hah? Tempe mana? Siapa yang mau? Siap terakhir? Hah? Boiner? Ya. Ada berapa hurufnya? 2. Apa itu? Fa sama kaf. Ya, kaf sama fa. Nah, huruf kaf sama fa. Sisanya masuk di jahar. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini cara mempraktekkan sifat hamz pada huruf pada surat Al-Insyirah atau Ansyarah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ini ayat 1 disambung dengan ayat 2 bagaimana? Wih, sambung ayat deh. Ayat 1. Mat, ini. Yang berarti jangan disukunkan. Jangan kafnya jangan disukunkan. Ya, mengalir juga. Enggak. Itu jadi ka itu kapan dia mengalir ketika dia sukun. Kalau tidak sukun jangan dikasih begitu. Biasa aja. Seperti laka, seperti laka, jangan laka. Jangan ada sebagian yang terlalu terlalu berlebihan. Kayaknya sehingga dia samakan sifat huruf ketika disukun dengan berharokat. Jangan disamakan. Ya, jangan ka. Huruf apa ini? Huruf ka. Jangan ka. Biasa ka. Tetap ada, cuma sedikit. Ya, jangan ya. Jangan. Perjelas dia ketika sukun saja, ya. Ketika sukun ya. Itu jelas. Kalau berharokat jangan terlalu berlebihan. Jangan alam nashrah laka ka. Enggak. Biasa aja ka. Laka. Ketika disukun baru sodorok. Gitu. Sama juga sebagian yang terlalu berlebihan menyebutkan huruf ta, hamas pada huruf ta. Tabat. Nah, juga tabat biasa aja. Tidak terlalu banyak ya, tidak berlebihan. Tabat. Enggak. Tabat. Bat sedikit aja. Bat. Tabat. Gitu.
Jadi tidak berlebihan, tidak juga menghilangkan. Menghilangkan itu sifat desisanya hilang, nafasnya. Tabat itu kesalahan, bat harus ada. Nah, memang sifatnya demikian. Ya, jadi kalau mau disambung tidak perlu pakai, bukan tidak perlu pakai ya. Sifatnya itu desisanya tidak nampak, sedikit ya. Sadraka wa wada'na kalau disambung. Oke, pertanyaan? Kalau tidak ada saya tanya. Mujibul, ada? Oh ya. Ini yang berlaku nanti sukun. Ya. Yang berlaku nanti sukun. Yang tidak. Indah, biar tidak sukun tetap memang huruf tersebut memang sifatnya begitu. Jadi maksudnya begini ya. Kapan sifat tersebut jelas? Ketika dia sukun. Tapi bukan berarti kalau dia tidak sukun sifatnya hilang. Enggak. Tetap ada. Memang melekat pada sifat pada huruf tersebut. Yang 10 itu. Cuma kalau dia berharokat tidak nampak jelas. Gitu aja. Ya. Jadi bukan berarti oh ini berharokat berarti tidak ada sifatnya. Enggak. Ada tetap. Ka, ki, ta. Tapi tidak jelas. Beda dengan ketika dia sukun. As, jelas sifatnya. Coba saya tanya tuh, dari ta'awudz itu huruf yang memiliki sifat hams ada berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf apa? Ro? Ya, shin saja. A. A masuk di hamas? Hamzah? A. Kan hamas tadi 10 kan? Hamzah masuk di hamas tidak? Enggak. Berarti berapa? Ya, 1 aja. Huruf shin saja. Mana itu? A'udzu billahi jelas. Apa saya mau kan? A'udzu billahi. Ha, ya dengan ha juga billahi dengan ha. Asyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi ya hi. Ya. Itu juga hi juga ya. Hi itu ha ya. Jadi ha itu ada 2 bentuk, ada ha yang seperti ha dhamir atau ha yang bentuknya kayak ya tentu lihat begini ya. Di lafaz Allah itu hanya dengan ha yang seperti itu. Sama, ha itu sama. Baik itu ha, baik itu ha sama. Memiliki sifat hams. Dua-duanya. Lagi? Tanya? Enggak ada. Enggak ada. Oke. Di luar tema boleh Ustaz? Ya, silakan. Ini kan tadi kita bicara masalah hamus jamak sama jahar. Saya mungkin ke makhraj di ayat ketiga. Ada yang bertanya? Ya, enggak tuh. Oh ya, di ayat ketiga di kadang suka tertukar, mungkin bisa lebih diperjelas pengucapannya nih. Bo dengan bo ya. Bo sama go gitu. Iya. Alladzi anqadha dhahrak. Ya. Itu bagaimana sih? Oke. Tepatnya. Abu Aska, perbedakan dulu makrojnya bo dengan bo. Pakar tajwid ini. Kalau do itu kan biar sisi lidah. Ya, sisi lidah. Kalau itu kan ujung lidah. Ya. Kalau pasnya di mana letaknya bo? Pada ujung kiri seri bagian atas. Kalau enggak bo di mana? Bo itu di sisi lidah. Bisa Menempel. pakai kiri bisa pakai lidah. Iya. Menempel di mana? Menempel pakai di gerak. Iya, geram. Kalau bo? Pakai logo di ujung lidah menempel pada ujung kiri. Iya, itu makrojnya. Kita perjelas dulu bo ya. Anqadha baru bo. Anqadha. Bo. Jadi bo sini sisi lidah dulu. Bo memang ini agak susah. Makanya jangan dipercepat. Ya, tebalkan gunanya. Bo. Biasa terbaca dodo, angko dodo. Enaknya kita itu do semua. Kadang-kadang berubah dua kemungkinan, mungkin bo-nya jadi bo dua-duanya atau mungkin bo semua, mungkin bo semua.
Bisa itu. pakai dal juga saya lihat pakai dal. Kadang lagi itu. Dodo. Iya, kadang makronya letaknya di ujung lidah semua. Memang ini harus dilatih, ya. Terlebih awalnya kita harus tahu dulu makronya. Bon itu dari sisi lidah dengan geram atas, ada bon Allah ini ujung lidah dengan ujungnya gigi seri atas. Dipahami dulu makronya, setelah itu baru kita praktekkan. Adapun prakteknya ya mungkin butuh proses ya. Sudah kita jelaskan lalu, praktek dalam membaca makro huruf ini memang butuh proses, butuh latihan terus. Tapi kalau menghafal insya Allah bisa cepat. Lagi? Ya, malam ini kita baru bahas ya tentang sifat huruf, yaitu sifat hamas dengan jahar, dan perbedaannya yang sangat jelas adalah kalau hamas kebanyakan nafas mengalir ya dan tidak ada getaran. Adapun jahar kebanyakan nafas tertahan dan ada getaran. Huruf hamas 10, fahattahu syakhsun sakat. Fahattahu syakhsun sakat. Huruf jahar hurufnya yang tidak disebutkan di atas yaitu 18 hurufnya. Nah, itu kesimpulan dari dua sifat tersebut. Demikian, barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di mana saya bisa dapat? Ada saya jual sih. Oh ada. Ambil.